narasumber kita pula, yaitu Suswindi Mulyasari, yang sudah hadir rupanya di tengah-tengah kita semua pada malam hari ini. Assalamualaikum Suswindi, boleh dibuka speakernya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Sus. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Cuman Jakarta dan sekitarnya sedang hujan deras ya. Sejak di asar jam 15-an lah sampai sekarang masih agak deras ininya ya, gerimisnya agak besar. Mudah-mudahan sinyal aman ya, Sus. Suswindi, ya, saya bisa terdengar, sinyal aman ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Langsung saja kita mulai pada acara malam hari ini. Sebelumnya kepada yang terhormat para bunda hebat yang ada di ruang Zoom malam ini untuk menonaktifkan speaker selama materi berlangsung. Dan bagi para bunda hebat yang ingin bertanya, silakan meninggalkan pesan pada kolom chat dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian karena waktu juga sudah semakin larut, kita langsung mulai saja materi luar biasa pada malam hari ini. Pada Suswindi, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk bunda-bunda semua, juga teman-teman bidan, ya, teman-teman tenaga kesehatan yang malam ini bergabung di acara Sewindu Mazaya ya, bertabur cinta, Masya Allah. Barokallah untuk Mazaya, semoga tetap memberikan manfaat kepada umat, khususnya para umahat ya, dan juga membantu atau menjadi salah satu gerbang ya yang di situ dilahirkan generasi-generasi pengganti, generasi robbani insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bertemu walaupun lewat Zoom ya, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari acara malam ini ya, dan saya diamanahi untuk memberikan atau sharing ya seputar tentang khitan perempuan atau sunat perempuan ya. Sebelumnya ya, Mbak Ulfa, ada materi saya ya, ada slide-nya ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin sebelum kita memulai ya, sebentar ya, sebentar. Maaf sebentar. Ada ini anak saya sebentar, ada kecelakaan. Ya, Suswindi. Sambil menunggu Suswindinya hadir, banyak banget peserta dari luar kota bahkan luar pulau pada malam hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan para bunda yang ada di luar sana. Ada yang dari Bandar Lampung, kemudian dari Jakarta Barat, Riau, Masya Allah. Ini kebanyakan mungkin dari sosial media mungkin ya, tahu Zoominar. Sosial hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Maria Ulfa. Dari story teman WA, Mbak. Bunda Juli Herna.
Dari Riau. Wah, temannya siapa ini Bunda Juli? Mohon maaf ya, Qadarullah sedikit ini trouble. Anak saya tadi memegang sambal di meja makan. Qadarullah kepercik sepertinya matanya, jadinya perih, dia jejeritan. Tapi sudah, alhamdulillah sudah diguyur air dan sudah dibilas, alhamdulillah sudah hilang perihnya. Tinggal ininya aja. Mohon maaf ya, kaget tadi karena jerit-jeritnya cukup kagetkan. Ya. Mereka sambal di meja. Baik, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca ya untuk memulai materi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini alhamdulillah saya lihat ada sekitar 45 partisipan ya. Yang mungkin di situ ada beberapa nama saya kenal dari teman-teman bidan juga ada. Mungkin ini kebanyakan dari pasiennya Mazaya ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi, sedikit boleh saya ingin tanya dulu ya ke bunda-bunda semua yang hadir pada malam ini, baik bunda yang tenaga kesehatan maupun yang mana bunda mengenal tentang hitan perempuan, atau ketika mendengar istilah hitan perempuan atau sunat wanita, sunat perempuan ya, sunat anak perempuan, sunat bayi, intinya yang ke perempuan ya, bukan yang ke laki-laki. Itu apa yang terlintas di benak atau di pikiran bunda-bunda semua? Mungkin kalau ada volunteer silakan ya yang bersedia memberikan pendapat ataupun apa yang terlintas, sedikit menceritakanlah, share, atau mungkin dari teman-teman bidan ada yang mungkin sudah pernah melakukan tindakan hitan perempuan ya, atau apa namanya sunat perempuan ini mungkin bisa berbagi ya seandainya memang pernah melakukan. Sebelum saya kupas ya, mungkin ini tujuannya saya ingin melihat sejauh mana yang dipahami atau sejauh mana yang setelah dilakukan oleh tenaga kesehatan pada umumnya dan juga apa yang dipahami oleh masyarakat ya tentang hitan perempuan ini. Silakan kalau misalnya ada yang tidak keberatan, yang berkenan untuk apa namanya menyampaikan, silakan. Boleh open mic Bunda kalau yang mau memberikan pendapatnya atau menceritakan pengalamannya ya, silakan. Adakah? Atau mungkin dari Mbak Ulfa dulu? Ya, Assalamualaikum Sus Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Masya Allah, terima kasih sekali telah berkenan hadir malam ini menyapa kami dalam Sewindu Mazaya. Dan ini memang Sus ini berbagi sharing ya Sus ya. Sebelum saya mengenal hitan perempuan yang disampaikan Sus Windy. Jadi ini sebelumnya apa yang saya dengar itu adalah bahwa hitan perempuan itu akan melemahkan syahwat wanita.
Kemudian isu yang terdengar pun yang dipotong itu klitorisnya. Lah terus ini saya tuh kan ini kan saya masih gini namanya sunnah. Dari dalam hati masih mengganjal gitu. Namanya sunnah kan sesuatu yang disarankan pasti itu kan kebaikan gitu ya. Tapi kok yang beredar seperti itu yang di luar. Kemudian dulu waktu saya masih sekolah, kuliah, itu kan juga sempat jadi asisten bidan gitu nggih. Itu juga melayani khitan wanita. Tetapi ternyata yang dilaksanakan itu beda dengan apa yang Suswindi sampaikan gitu. Jadi terus terang ketika saya ini ya, ketika saya eh, mengetahui ilmu baru dari Suswindi ini, saya terus terang terbengong-bengong, Masya Allah, ini harus disiarkan gitu. Andaikan ini karena apa? Benar-benar untuk kemuliaan seorang wanita itu dan yang selama ini yang beredar itu memang salah gitu Rus. Jadi Masya Allah, jadi ini semoga ini alhamdulillah banyak teman-teman bidan juga yang bergabung. Semoga nanti ada ini Suswindi kita adakan kayak workshop gitu ya, mungkin ya workshop untuk khitan perempuan ke depannya gitu. Karena apa? Agar kita melakukan khitan perempuan dengan benar. Sementara gitu, sharing dari saya. Baik, Mungkin terima teman-teman yang kasih lain monggo. Bu Bidan Umi, Mbak Umi. Mungkin teman-teman yang lain, apakah pernah ini tadi ada yang di chat ya? Boleh saya baca ya yang di chat. Saya sulit sekali mencari nakes yang mau dan bisa khitan wanita sesuai sunnah dan syariat ya. Takut kalau salah metodenya. Ini dari email Umu. Nah, boleh saya tanya ulang ya? Email Umu Alifa, di sini sulit mencari, terus kemudian khitan wanita yang sesuai dengan sunnah yang syariat, takut salah metodenya. Nah, yang Bunda email sendiri pahami itu yang seperti apa? Yang sesuai sunnah syariat itu seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Dr. Windy. Ini maaf saya nggak buka cam karena lagi nyusuin anak. Penting suaranya kedengeran. Silakan. Iya, saya sih mengacu dari dalil aja hadis riwayat Al-Khatib. Apa yang bilang kau menghitan perempuan, sisakanlah sedikit dan jangan potong bagian kulit klitoris semuanya. Karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami. Jadi saya pengen banget sebenarnya dari anak pertama juga perempuan, pengen banget bisa khitan anak perempuan karena emang sudah ada dalam sunnah gitu, udah ada tuntunannya, udah ada dalam hadis gitu. Tapi emang sudah sekali, suster, saya di rumah sakit dibilang nggak usah, nggak boleh katanya gitu. Saya terus ke rumah khitan nggak ada untuk perempuan, adanya laki-laki semua. Jadi saya mudah-mudahan dapat pencerahan nih, harus di mana sih kalau khitan perempuan. Email Mas, Bunda Ima sendiri nakes atau bukan? Oh bukan, saya bukan, umum aja. Iya, nggak apa-apa. Terus kemudian di sini ada lagi yang bercerita usia sebelum 40 hari ya. Ya, perempuan. Baik. Nah, mungkin ini baru sekitar 3 orang yang memberikan kisahnya ya terkait cerita tentang khitan perempuan. Memang ada yang luar biasa terkait masalah khitan perempuan ya, karena memang tadi ya yang biasanya bermula dari susah nyari tenaga kesehatan mau melakukan ya, karena memang dengar-dengar dilarang gitu kan ya. Jadi terus kenapa dilarang gitu ya, dan ternyata Bu Bidan juga yang melakukan ya, istilahnya biasanya tidak melakukan benar-benar melakukan ya, karena mungkin tidak enak ya dengan pasiennya yang minta gitu kan. Terus kemudian juga dia juga takut ya dengan dianggap adanya peraturan yang melarang bidan itu melakukan khitan perempuan. Kalau sekarang mungkin dibilangnya apa ya, P2GP ya. Istilah mereka ya, istilahnya yang menyatakan pelukaan dan penorehan terhadap genitalia perempuan ya.
ya whatever ya apa yang disebutkan. Malah kemarin-kemarin lebih parah lagi ya, nyebutnya pakai FGM ya, female genital mutilation. Sadis ya, kita memutilasi. Ya, tidak seperti itu insya Allah. Nah, tapi sebenarnya inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita, bahwa fenomena hitan perempuan ini sudah jauh keluar dari apa yang sebenarnya. Dari kesehatan sendiri, yang memang merasa itu masih dilarang. Kalau yang mulai mau melakukan karena merasa ini adalah bagian dari fitrah, bagian dari sunnah, ya, yang ingin lebih dekat kepada Allah dan Rasul gitu ya, ingin lebih menjalankan syariat, ingin lebih sesuai sunnah. Terkadang itu caranya pun mungkin belum pas ya, karena memang ini menjadi sebuah apa ya, ya seperti puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu juga ya, karena ilmu hitan baik laki-laki ataupun hitan perempuan itu memang tidak diajarkan di fakultas kedokteran, fakultas kesehatan, ataupun mungkin kebidanan, keperawatan ya, tidak. Bahkan kalau yang sirkumsisi pada anak laki-laki itu biasanya tenaga kesehatan itu mengambil pelatihan di luar itu gitu ya. Dan kalau misalnya ada mata kuliah yang memberikan materi itu biasanya itu tambahan aja, itu nggak termasuk di dalam kurikulum kesehatan sebetulnya ya. Jadi apa namanya, karena masalah tadi tidak pernah diajarkan di bangku kuliah ya, di pendidikan profesi pun tidak diajarkan gitu ya, akhirnya memang mencari gitu ya. Dan kebutuhan untuk hitan perempuan ini, masyarakat itu biasanya kalau ditanya, ibu kenapa mau dihitan anaknya, atau bapak kenapa mau sunat anaknya, ya katanya harus gitu kan ya, katanya harus, cuma tahu seperti itu. Bahkan umat Islam ya khususnya gitu ya, mungkin menempatkan sunat atau hitan itu mungkin lebih wajib dari sholat ya, karena walaupun ada umat atau masyarakat yang dia mungkin sholatnya aja belum beres gitu ya, tapi untuk masalah sunat itu harus gitu kan. Jadi kalau dia punya anak laki-laki ya dia sunat, ketahuan gitu ya sunatnya yang seperti biasa. Kalau dia punya anak perempuan pun dia akan mencari tenaga kesehatan ataupun dukun beranak istilahnya yang memang bisa menyunat, karena dianggapnya itu kalau namanya Islam ya sunat gitu kan. Ya, ini juga kenapa juga bahasanya sunat ya, kalau kita orang awam menyebutnya mungkin karena dekat dengan istilah sunnah ya, istilah sunnah itu aturan, memang hukumnya sunnah. Tapi kalau masyarakat itu memahami yang terkait masalah hukum baik wajib, sunnah dan lain-lain, kalau dia bilang sunat, mestinya kan harusnya merasa bahwa ya sunat itu kan kalau hukumnya sunnah itu dijalankan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa kan gitu ya. Tapi kenapa masyarakat kita masih tetap memegang itu ya, bahwa sunat itu seperti jadi wajib, karena kalau yang udah orang bukan bukan Islam mungkin nggak terlalu, bahkan sekarang orang yang bukan Islam aja melakukan ya sunat itu. Nah inilah salah kaprah, terlalu banyak fitnahnya, hukumnya ataupun mungkin caranya, semua itu bilang banyak yang keliru. Jadi disinilah yang harus pelan-pelan kita luruskan. Bahkan seperti istilah yang tadi Bu Bi dan Umi sampaikan, bahwa hitan perempuan itu menundukkan syahwat perempuan. Jadi istilahnya tuh menurunkan syahwat ya. Jadi ini diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, anggap sebagai Islam itu mengekang ya. Islam itu menganggap wanita itu nggak berhak mendapatkan syahwat gitu ya, kesannya perempuan itu tidak berhak mendapatkan kenikmatan seksual gitu. Padahal sama sekali bukan seperti itu ya, sama sekali bukan seperti itu. Dan fitnah ini sangat keji ya, karena setelah itu akhirnya ketika ada kampanye-kampanye P2GP ataupun FGM, yang pasti akan nomor satu itu adalah dari organisasi-organisasi LSM yang bergerak di hak asasi manusia, khususnya ke perempuanan ya. Padahal sebenarnya kalau kita pahami, nanti saya jelaskan satu-satu, bahwa hitan ini sebenarnya benar-benar mengangkat
kemuliaan perempuan ya, seperti hadisnya ya yang Rasulullah sebutkan. Ya, memang ini untuk kemuliaan perempuan sebetulnya, dan apa-apa yang disampaikan di masyarakat yang kita dengar itu hampir semuanya salah gitu. Jadi ya disinilah kita mungkin perlu belajar, dan saya juga belajar hal ini mungkin juga cukup terlambat, tapi alhamdulillah masih Allah sampaikan ya ilmu ini mungkin sekitar tahun 2015 ya. Saat itu juga cerita mungkin sedikit ya, ini awal mulanya kenapa saya sekarang jadi termasuk salah satu yang menyebarkan tentang khitan perempuan ini, karena memang fitnahnya sangat besar ya, dan salah kaprah semua. Kemudian saya juga waktu itu sama orang tua saya bilangnya saya sudah dihitan waktu bayi gitu kan, tapi karena sebegitu belajar gitu ya, tahu oh seperti ini, oh tidak sesuai dengan yang saya pahami sebelumnya ya, terus kemudian beberapa fakta-faktanya juga saya temukan, kemudian akhirnya saya merasa coba deh gitu ya, saya nggak apa-apa, bahkan udah dewasa pun dihitan nggak apa-apa ya. Saya akhirnya memberanikan diri untuk dihitan pada saat itu dengan guru saya ya. Ya alhamdulillah memang saya mendapatkan hal-hal yang luar biasa manfaatnya, nanti juga saya jelaskan. Jadi prinsipnya ternyata hitan perempuan yang selama ini kita pahami, bahkan tenaga kesehatan pun yang melakukan, itu banyak yang salah. Karena memang tidak pernah teorinya itu maupun prakteknya itu diajarkan di kampus-kampus atau di dunia pendidikan. Nah inilah yang harus sama-sama kita sebarkan, dan semoga tenaga kesehatan yang ada tuh mau melakukan, karena memang sebaiknya tenaga kesehatan yang melakukan ya. Nanti kita bahas ya lebih, ini baru pembukaan udah ngobrolnya panjang ya. Baik, kita masuk ke slide ya. Ini slide saya berikan judul bahwa khitan wanita itu untuk kemuliaan ya, karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa khitan pada laki-laki itu wajib, kalau pada perempuan dianggap kemuliaan gitu ya. Dan ini juga yang akhirnya menjadi dasar ketika ada yang mengatakan perempuan tuh nggak wajib, khitan ya, karena ada membaca hadis berikut, hadis tadi ya, karena memang dianggapnya yang disebut wajib itu untuk laki-lakinya gitu ya, yang perempuan itu kemuliaan gitu kan. Tetapi kalau kita berpikir lagi, apakah sebuah kemuliaan itu nggak mau kita dapat gitu ya? Apakah kemuliaan itu sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang kayaknya nggak layak untuk kita lakukan gitu ya? Mungkin sebenarnya nggak gitu juga kali ya. Nah inilah kita coba dibuka. Iya betul, ini slide materinya kok kayak hilang ya. Saya tadi mikir gini, apa jangan-jangan karena sinyal saya kurang atau karena lagi hujan ya, saya belum bisa lihat slide saya. Ternyata juga ya, sama ya. Bentar ya. Gimana? Yang lain lihat slide-nya enggak? Lihat. Muncul di halaman judul aja, Bu. Bisa jalan ke slide berikutnya? Ya. Oke, baik. Kenapa nggak muncul ya di saya? Yang lain bisa lihat nggak? Bisa, Mbak. Lihat Ada. hanya judul. Bisa. Berarti saya aja yang nggak bisa lihat ya? Sempat ada tapi ngilang. Jadi, wallahu alam ini. Nggak apa-apa. Cuman bedanya kalau misalnya saya nggak ngelihat slide, jadi biasanya ngomongan saya ngalor ngidul nih ntar. Biasanya ada di kepala semua, insya Allah juga bisa dikeluarkan, cuman mungkin kalau ada bantuan slide itu lebih terfokus ya, lebih jalannya lebih urutannya lebih jelas ya. Yang lain sama sekali nggak ada gangguan. Oke, baik. Yang slide kedua boleh? Nah, ini baru muncul. Slide kedua bisa dibantu? Ada yang belum, sabar ya.
nggak apa-apa. Yang penting saya aja dulu karena nanti saya bisa bantu bacakan dan jelaskan. Ya, ini saya masih ada di halaman pertama. Ya, jadi awal mulanya ya khitan itu pertama kali manusia yang dihitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau mendapatkan perintah khitan itu di usia 80 tahun. Ya, ada beberapa riwayat mengatakan lebih, tapi kebanyakan menuliskan sekitar usia 80 tahun. Dan pada saat itu adalah manusia pertama yang melakukan khitan, ya, atau sunat, gitu ya. Kalau kita sebutnya sunat, ya, kalau pada laki-laki. Nah, ternyata ya apa-apa yang diperintahkan kepada Ibrahim, apa yang dilakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam juga banyak diikuti, ya, dan juga diberikan penguatan apa-apa yang ada dari Al-Quran, kemudian di hadis-hadis juga ya, karena kita juga sering ya kalau kita bersolawat itu kepada Rasulullah SAW juga kepada Nabi Ibrahim, ya, di tahiyat kita, ya, di tahiyat akhir kita menyebutkan juga Nabi Ibrahim, ya. Jadi artinya kita ini Islam itu adalah milah Ibrahim, ya, tata cara beragamanya Nabi Ibrahim, ya, walaupun Nabi pertama yang turun ke bumi adalah Nabi Adam, tapi di banyak dalil di Quran dijelaskan bahwa kita ini, ya, Rasulullah SAW juga mengikuti apa yang diturunkan kepada Ibrahim juga, ya. Nah, ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 124, ya. Ibrahim alaihissalam juga diuji, ya, oleh Allah, ya. Ada kalimat perintah dan larangan sama, ya, umat Islam juga sama, ya. Dan Allah tegaskan di situ bahwa sesungguhnya, ya, aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Jadi dikatakan mungkin kita juga selain kita memang kita mencontohnya Rasulullah SAW, tapi apa yang dijalankan oleh Rasulullah juga ada bagian yang memang dijalankan juga, ya, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan Ibrahim kemudian berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Jadi memang dari keturunan Nabi Ibrahim inilah, ya, dan yang sampai ke Rasulullah. Jadi menjadi imam bagi seluruh manusia dan juga keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi di sini apa-apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim mungkin sangat layak juga, ya, dan istilahnya memang Allah haruskan dengan ditandai dengan dimasukkan ke dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, karena memang kita ini kan nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang misalnya waktu itu didapat di Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kita juga diharuskan, ya, itu pasti akan dikuatkan. Ada dalilnya dalam Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Nah, kemudian di sini juga sudah dijelaskan bahwa di Quran surat An-Nahl ayat 123, ya, Rasulullah SAW memang diperintah, ya, untuk mengikuti agama Ibrahim, ya. Jalan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai orang yang hanif, sebagai orang yang baik, ya. Jadi kita diminta untuk mengikuti cara-caranya Nabi Ibrahim, ya. Karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW diperintah untuk mengikuti ajaran agama Ibrahim. Ya. Ibrahim alaihissalam ditegaskan bukan dia termasuk orang-orang mensekutukan Allah, ya. Beliau adalah orang-orang terpilih, ya. Yang disitulah Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengikuti apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan, ya. Termasuk di dalamnya perintah kurban, ya, itu juga kan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail anaknya, ya, alaihissalam. Nah, jadi banyak juga di sini ayat-ayat yang saya kutip, ya, dari Quran yang menegaskan bahwa apa yang diwajibkan kepada Ibrahim alaihissalam kemudian juga diwajibkan kepada kita, ya, sebagai umatnya Rasulullah SAW,
itu pasti akan ada aturannya. Jadi kita juga nggak tiba-tiba semua hal yang Nabi Ibrahim lakukan terus kita lakukan, enggak juga ya. Semua memang yang memang dia dalam Quran, dalam hadis disebutkan ya. Dan kalau kita tarik ke belakang akar sejarahnya ya, khitan itu yang pertama kali melakukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman masalahnya dia laki gitu kan ya. Nah, ini sekarang kita bicara perempuan. Gitu ya. Nah, ini bagaimana ya? Ya sebetulnya di dalam kaidah hukum-hukum atau perintah ya, ada kalanya memang perintah itu dikhususkan untuk laki-laki, ada kalanya perintah itu memang dikhususkan untuk perempuan, dan ada kalanya perintah itu umum. Ya, dan khitan ini umum ya, tidak disebutkan secara khusus hanya pada laki-laki. Ya, dan wajar saja ketika pada zaman sekarang kita menganggap khitan perempuan ini seperti tertutupi ya, sunnahnya seperti dilupakan, bahkan difitnah ya, karena memang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 31 disebutkan ya, dan tidak ada yang dibenci pada agama Ibrahim ya, melainkan orang-orang yang membenci maaf saya kurang terlihat ya, memperbodoh dirinya sendiri. Maksudnya adalah akan selalu menjadi sunatullah ya, agama Allah ini ya, milah Ibrahim ini yang sekarang kita jalani itu pasti akan dibenci. Nah, membenci itu ya, ketika membenci terang-terangan dengan wajah membenci, mungkin kita akan sangat mudah mengenali gitu kan. Tapi membenci pada saat ini ya, itu halus, tidak terlihat orang seperti membenci. Ya, akhirnya muncul kebijakan-kebijakan yang dianggap seperti mengelus-ngelus atau perhatian kepada para perempuan. Jangan sampai kalian dihitan, jangan sampai kamu disunat karena kamu berarti dilukai kelaminnya, kemudian dianggapnya diturunkan ilmunya gitu kan, artinya perempuan itu tidak berhak mendapatkan hal itu gitu kan ya. Kesannya Islam itu betul-betul mengekang perempuan, Islam itu betul-betul tidak menghargai pendapat perempuan, tidak menghargai sifat-sifat fitrah biologis perempuan, dianggapnya seperti itu ya. Itu adalah penampakan dari hal-hal kebencian sebenarnya dari orang-orang yang memang benci terhadap milah Ibrahim ya, yang pada saat ini juga kita sangat dalam ya, sebenarnya Islamofobia tuh di mana-mana, apalagi kalau udah ngomongin masalah khitan ya, ini luar biasa gitu ya. Kalaupun ada yang menyatakan iya harus dihitan, caranya salah gitu kan. Nah, inilah yang akhirnya akan menjadi lebih sedikit lagi gitu ya, yang memang paham betul-betul mana yang benarnya ya. Ya, walaupun demikian inilah ujian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita di dalam orang-orang yang sedikit tadi ya, yang masih memegang hal-hal yang benar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut slide berikutnya. Jadi khitan perempuan ya, awalnya karena memang sama dengan laki-laki ya. Laki-laki diperintahkan untuk khitan pada saat Nabi Ibrahim ya, dan juga dilakukan pada perempuan-perempuan juga ya. Cuman seperti apa bedanya ya, karena kelamin perempuan dan kelamin laki-laki itu berbeda, nanti kita bahas. Dan kemudian ini ada tambahan ya, untuk menguatkan kita dulu ya, menguatkan kita semua bahwa ambillah kebenaran itu yang memang dari Allah ya. Dan jangan sekali-kali kita termasuk orang yang ragu kalau itu memang petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya ya. Ketika kita merasa ragu ya, kita kembalikan dulu dan kita evaluasi dari mana kita dapat petunjuk ya. Karena Al-Qur'an dan Sunnah itu bukan cuma sekedar kitab suci pegangan atau mungkin berkumpul kitab-kitab sunnah-sunnah dan kemudian kitab Quran terjemahan dari mana-mana ya, semua tersusun dalam perpustakaan kita, bukan cuma seperti itu ya. Tapi itu memang betul-betul way of life, benar-benar jalan hidup ya, jalan hidup di mana kita benar-benar pakai gitu ya. Kita mau makan ada tata caranya,
Kita mau belajar, ada adabnya, ada tata caranya. Kita mau safar, berpergian, ada, ya. Agama mana yang selengkap itu selain kita, ya. Bahkan urusan rumah tangga, ya, kemudian urusan bersenggama di tempat tidur, bahkan sampai urusan istinja pun, ya, aturannya sudah sangat jelas, ya. Mohon maaf, skip sebentar, ada gangguan sebentar, ya. Maaf ya, intermezzonya lagi. Baik, lanjut. Nah, kemudian Allah itu menegaskan, ya, hal-hal apapun yang di dalam Quran itu adalah petunjuk untuk kita, ya. Dan kita diminta sama Allah untuk mentaati Rasul, karena Rasul itu mentaati Allah, ya. Dan apa-apa yang dikatakan Rasul itu Rasulullah SAW bukan merupakan suatu kebohongan. Semuanya adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya Allah takdirkan pada saat firman Allah turun, ya, Iqra, ya, bahwa Rasulullah SAW itu orang yang nggak bisa baca tulis, ya. Kenapa orang yang nggak bisa baca tulis tapi bisa gitu, ya, untuk memberikan informasi-informasi yang sangat akurat dan mungkin, ya, siapa yang membisikkan gitu, ya, kalau bukan yang Maha Kuasa, ya. Di situ mungkin salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Jadi tanda bahwa Rasulullah itu adalah orang yang memang betul-betul, ya, dititipkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, itu mungkin lebih ke umumnya, ya, penguatan secara umum. Nah, kita langsung menuju ke arah khitan, ya, yang paling kuat di mana-mana saya baca referensi terkait kenapa perempuan juga harus khitan, gitu, ya. Ini adalah hadis ini, ya. Ternyata banyak yang meriwayatkan, tapi lebih kurangnya seperti ini redaksinya, ya. Apabila dua khitan bertemu, maka mandi telah menjadi wajib, ya. Ketika kita buka buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, bab pertama itu isinya hampir selalu bab toharoh, bab kesucian, bab kebersihan, ya. Suci itu lebih penting dari sekedar bersih, ya. Jadi bab kesucian ini ada di dalamnya adalah proses mandi, ya. Kapan seseorang itu harus mandi, dan betapa Islam itu adalah agama yang bersih, bersih dari sisi memang ngeril, bukan hanya bersih secara abstrak, ya, yang kita bilang mungkin bersih di sini suci secara abstrak mungkin baik, ya, semua hal yang positif gitu, ya. Bukan cuma itu, ya, tapi memang bersih secara real, secara fisik, ya. Islam itu juga mencintai kebersihan dan memang bersih. Karena memang ketika kita beribadah, kita harus dalam kondisi suci. Khususnya adalah ibadah yang setiap hari kita lakukan, itu adalah sholat. Dan ketika kita sholat, kita diwajibkan untuk bersuci dulu, ya. Bersuci di sini ada urutannya, ya. Yang salah satunya adalah mandi, ya. Dan ketika sudah dua khitan bertemu, walaupun mungkin tidak berpenetrasi, ya, mungkin di sini sebagian besar sudah umahat, ya, mungkin mudah-mudahan paham apa yang saya maksudkan, ya. Ketika melakukan hubungan seksual dengan suami, ya, walaupun tidak sampai masuk, ya, tidak sampai penetrasi, sudah bertemu dua khitan, wajib mandi. Yang artinya laki-laki ada di khitan, perempuan di khitan, ya, karena di sini disebutkan dua khitan, bukan cuma khitan laki-laki atau khitan perempuan, ya. Ini yang termasuk banyak di kitab-kitab atau referensi yang saya baca, ini yang lebih penguatan bahwa wanita pun di khitan, ya. Nah, kemudian karena tadi ada hubungannya terkait masalah kebersihan, ya, kesucian, ya. Bab-bab khitan itu sering kali juga dihubungkan dengan hadis ini. Sesungguhnya banyak sisa kubur dikarenakan kencing, ya. Maka bersihkanlah dirimu dari kencing. Mungkin kalau untuk laki-laki kita lebih mudah, ya, membayangkannya, karena kulup laki-laki jelas kelihatan besar, dan ketika air pipis keluar, ya, dari lubang pipis itu biasanya
kadang-kadang dan bukan kadang-kadang, pasti akan ada yang terhambat ya, atau menempel di dalam kulup ya, yang tidak bisa suci semua. Oleh sebab itu kalau pada laki-laki kulupnya dibuang ya. Nah, pada perempuan bagaimana? Kan kelaminnya tidak seperti itu ya. Nah, tapi tetap ya, kondisi seperti itu, organ kelamin perempuan itu berlekuk-lekuk ya, berlipat-lipat ya, itu juga sama sebenarnya beresiko untuk air pipis itu ada bersembunyi ya, yang belum kita sempurnakan kesuciannya ya. Disinilah yang ternyata ya, khitan itu memang untuk laki-laki dan perempuan, bukan hanya untuk laki-laki gitu ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, karena tadi Islam itu adalah agama yang bersih, suci, ya. Allah tegaskan lagi ya melalui Rasulullah SAW ya, memberikan panduannya bahwa ada 5 macam fitrah terkait kebersihan, terkait suci, ya. Dan ini adalah hadis yang masyhur yang di mana-mana juga disebutkan, ya. Yang pertama, sebelum yang lain-lain, khitan duluan, ya. Sebelum kita dianjurkan untuk mencukur bulu kemaluan, memotong kumis untuk laki-laki, ya. Kalau ini kok nggak disebut Bu Windy memotong kumis untuk perempuan, karena sudah alamiahnya yang punya kumis itu laki-laki, ya. Walaupun ada perempuan yang memiliki kumis, kalau misalnya kayak artis ya, Iis Dahlia gitu ya, tapi tipis banget kan, berbeda dengan kumis laki-laki yang memang secara fitrahnya dia akan tumbuh terus, ya, tumbuh makin lebat, ya. Nah, memotong kuku, ya, memotong kuku ini sama untuk laki-laki dan perempuan, ya, dan mencabut bulu ketiak. Nah, ini kelima fitrah ini yang paling sering disebut, dan tujuannya itu lebih memang kalau kita lihat ya, supaya bersih, ya, supaya lebih indah, ya, supaya lebih nyaman, ya, ya, karena memang khitan itu biar lebih bersih, ya, bebas najis gitu ya. Mencukur bulu kemaluan juga sama, kalau terlalu panjang nanti banyak air pipis mengembang di situ, ya, walaupun kita cuci dengan air ya, tapi kemudian mungkin PR kita akan lebih banyak kalau rambut kemaluan kita itu lebat gitu ya, kita harus mensucikannya sampai seperti kita keramasin rambut gitu kan, jadi mungkin agak repot ya, makanya dianjurkan untuk mencukurnya. Dan kalau kita lihat ya di dalam syariat ya, memang secara fisik kita lihat ini fungsinya kebersihan, tetapi di balik setiap syariat yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan, itu tidak mungkin hanya satu hal fisik saja, ya. Bahkan ketika kita melakukannya dengan niat, ya, dengan niat benar-benar ingin menjalankan syariat, ya, walaupun mungkin belum tentu bersih atau lain-lain ya, tapi hikmah ketika menjalankan sunnah itu banyak sekali yang tidak bisa kita pahami, ya. Jadi ketika kita memperjuangkan sesuatu, beribadah kepada Allah, ya, katakanlah gitu ya, kita sunat gitu ya. Anak laki-laki ini kita sunat, kita niatkan istilahnya menjalankan syariat, ya. Walaupun nanti akan dapat bersihnya, dapat ya, terbebas, bisa mencegah penyakit-penyakit kelamin, ya. Tapi itu adalah bukti tanda ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan juga itu adalah siapa yang taat kepada Rasulullah ya, insya Allah ya, itu juga taat kepada Allah. Jadi hikmah dari menjalankan itu bukan cuma sekedar ada manfaatnya, ya. Walaupun semua syariat yang Rasulullah sampaikan pasti ada manfaatnya. Hanya saja kita ini, akal kita ini terbatas, ya. Akhirnya seperti itu. Kalau sunat laki nggak apa-apa, kalau sunat perempuan nanti menurunkan libido. Nah, di sini yang tidak mungkin syariat itu menzolimi hambanya, ya, tidak mungkin Allah menzolimi hambanya, tidak mungkin Rasulullah SAW menzolimi hambanya, ya. Jadi untuk 5 macam fitrah yang mungkin harus kita lakukan, ya seperti ini, khitan itu ada di urutan pertama, ya. Kemudian ada juga yang menyebut tentang 10 fitrah, ya. Ini adalah hal-hal yang sehari-hari dan mungkin harus kita lakukan, ya. Gimana Bu, itu hitam terus kan ya? Enggak, karena hitam itu hanya sekali. Kalau yang lain-lain ya berkali-kali ya, dan akan ada dalil-dalil yang menguatkan.
Contoh kayak misalnya mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, itu ada lagi hadis yang menjelaskan bahwa tidak boleh lebih dari 40 hari ya, harus melakukan itu semua ya. Karena kuku kita akan terus tumbuh ya. Tapi kalau khitan ya cukup sekali saja ya, selama itu memang dianggap sudah memenuhi syaratnya ya. Baik, lanjut slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Baik. Nah, khitan ya, sebelumnya tadi saya Mbak Ulfa, khitan ya, menurut dari secara bahasa itu berasal dari kata memotong ya, kata khotana. Walaupun ini juga ada beberapa perbedaan pendapat, tapi dari berbagai macam referensi yang saya baca, ini yang paling kuat ya. Walaupun mungkin saya selalu tegaskan bahwa saya juga bukan ahli bahasa Arab ya, jadi saya juga mengambil ini dari referensi yang saya baca dan dari guru saya ya. Yang artinya tuh memotong. Jadi kalau artinya ada sesuatu yang kita bilang di khitan ya, tetapi tidak dipotong, berarti itu tidak atau belum disebut sebagai khitan. Sedangkan kalau kita tanya kepada para bidan-bidan yang pernah melakukan, itu biasanya digores gitu ya, klitorisnya pakai spuit ya, pakai jarum suntikan gitu ya, atau mungkin ada yang cuma ditempelin kapas betadin gitu ya, atau mungkin juga dikasih kunyit gitu kan, banyak, dan itu sebuah hal yang nyata gitu ya. Makanya tadi saya sebetulnya di awal berharap ada teman-teman bidan juga yang memang bercerita ya, supaya mungkin lebih real. Tapi itulah yang setiap kali saya berikan materi ini, saya selalu tanya, dan ternyata real apa yang saya ceritakan tadi itu benar-benar teman-teman nakes lakukan. Ya, dan kalau ditanya dapat pelatihan dari mana seperti itu, hampir tidak ada pelatihan untuk khitan wanita, khitan perempuan. Ya, terus tahu dari mana caranya seperti itu? Kan di pendidikan kebidanan, keperawatan, kedokteran itu tidak pernah diajarkan tentang khitan perempuan. Tanya sama senior atau lihat ya kakak kelas atau kakak angkatan kita atau bidan-bidan senior yang sudah melakukan. Kayak apa sih? Nah, lakukanlah. Ya, akhirnya seperti itu. Jadilah kesalahan informasi turun-temurun ya, dan juga ditambah ternyata belum tahu khitan itu manfaatnya untuk apa. Cuman karena tadi yang saya bilang, cuman tahu wajib aja. Ya, dan bahkan mungkin banyak umat Islam tadi ya, kalau namanya sunat mah wajib gitu ya. Walaupun mungkin sholatnya belum rutin gitu ya, belum jalanin. Di sinilah karena banyak hal yang memang harus kita cari tahu. Itulah yang mengutamakan, makanya harus mencari ilmu ya. Kewajiban mencari ilmu, dan ilmu-ilmu yang dipentingkan itu adalah ilmu tentang akhirat, ya, ilmu-ilmu tentang agama, ya. Karena dengan kita belajar ilmu agama, hal-hal dunia bakalan dapet. Ya, tapi kalau kita cuma belajar matematika, belajar fisika, ya, belajar kesehatan di fakultas kesehatan yang seperti biasa sekarang adanya, ya cuma dapat sehat aja di dunia gitu ya, tapi wallahu alam fungsi dimensi akhiratnya apakah dapat atau tidak belum tentu. Nah, itu tadi secara asal kata, tetapi secara istilah khitan itu adalah memotong kulit bagian yang menutupi organ kemaluan yang berbentuk seperti jengger ayam. Ini ada hadisnya juga ya. Jadi yang dikhitan itu adalah bagian ya kemaluan perempuan di bagian atas ya yang berbentuk seperti jengger ayam. Nanti gambarnya saya kasih dulu ya. Kalau pada laki-laki jelas, mungkin yang punya anak laki-laki, yang punya keponakan ya, yang punya adik pernah melihat ya. Mungkin pada laki-laki memang jelas. Nah, ini dia, karena pada perempuan itu sedikit memang agak kurang jelas ya. Tetapi kalau kita memahami dasar ilmunya, insya Allah sih sangat jelas ya. Jadi khitan itu adalah ada kulit ya di bagian atas klitoris yang kita sebut sebagai kuluk atau prepucium ya, itulah yang akan kita potong ya. Hanya saja kalau pada laki-laki itu dibuang ya, kalau pada perempuan dibuang atau tidak kita lihat kondisi ya. Yang kebanyakan tidak dibuang, kita hanya lakukan pemotongan saja
atau digunting ya. Memotong itu kan tidak harus selalu dengan pisau ya. Digunting juga artinya itu membuat potongan ya, tetapi tidak kita buang karena sudah memenuhi syarat ya untuk khitan pada perempuan, karena organ perempuan ini berbeda dengan laki-laki. Ya, disinilah yang banyak sekali salah kaprah ya. Yang melakukan khitan pun ya, teman-teman nakes yang melakukan khitan pun biasanya tidak melakukan pemotongan. Ya, kalaupun misalnya melakukan pemotongan, qadarullah atau banyak banget ya, nauzubillah ya, jangan sampai ketemu juga yang ternyata salah potong. Entah mungkin labianya, ya, entah mungkin klitorisnya, nauzubillah ya, salah ya. Lanjut slide berikutnya. Nanti kita coba lihat dulu gambar organ reproduksi wanita, khususnya bagian luar ya, yang kita bahas itu bagian luar, itu ada labia mayora itu bibir besar, ada labia minora itu bibir kecil, ada klitoris yang kalau bahasa awamnya itu kelentit ya, yang ada di bagian atas yang agak ngilu kalau dipegang ya, kemudian ada uretra atau saluran kencing ya, ada juga yang namanya vagina, tempat keluar darah menstruasi, tempat senggama, tempat keluarnya bayi ya. Kalau organ dalam mungkin ada rahim, ada indung telur ya. Kita tidak terlalu bahas pada malam ini, lebih ke yang luarnya. Boleh di slide berikutnya. Nah ini ya kalau gambarannya. Tapi ini hanya gambaran umum ya. Karena setiap wanita itu memiliki kalau bahasa saya sih wajah ya. Wajah kelamin yang berbeda. Walaupun hampir setiap perempuan itu sama memiliki kulit bibir luar, bibir besar, bibir kecil, kemudian juga ada yang disebut dengan prepusiumnya, klitorisnya ada. Tetapi ukuran dan bentuk dan juga apa ya, karakteristiknya itu sangat berbeda. Ya, saya selalu ibaratkan dengan seperti kita melihat wajah kita, ya, setiap perempuan ini memiliki mulut, memiliki hidung, memiliki mata, ya, kemudian tapi kalau udah digabungin gitu ya, kita melihat wajah setiap orang itu pasti akan berbeda gitu ya. Dia membawa wajahnya sendiri. Begitupun kemaluan perempuan. Jadi untuk hal ini memang membutuhkan orang-orang yang paham terhadap anatomi dan juga fisiologi. Anatomi itu artinya mungkin potongan-potongan ini ya, tubuh, bagian-bagian tubuh ya, lebih ke struktur, lebih ke bentuk ya, tapi kalau fisiologi itu ke fungsi ya. Oleh sebab itu sebenarnya tadi khitan pun ya, karena memang tidak pernah diajarkan di tidak pernah diajarkan di Fakultas Kesehatan ya, tetapi karena dibutuhkan orang-orang yang paham terhadap bagian anatomi dan fisiologi, kami tetap menganjurkan orang yang melakukan khitan ini adalah bagian dari tenaga kesehatan ya, dan pasti perempuan ya. Jangan serahkan aurat perempuan ke yang beda jenis kelamin ya. Perempuan itu pun terpaksa ya, karena memang tidak mungkin dengan tidak melihat ya untuk melakukan sunat ya, dan itu mungkin hanya sekali saja ya, seperti itu ya. Baik, lanjut slide berikutnya. Ya, tata caranya bagaimana? Lanjut slide berikutnya, lanjut saja. Nah, ini saya mau sampaikan tentang tata cara tadi. Kenapa yang saya jelaskan tadi seperti itu? Ini kita harus lihat dari asal mulanya, ya. Kenapa pada perempuan kok seperti yang saya katakan tadi, ya? Kalau pada laki-laki mungkin gampang ya terlihat. Nah, ini kita lihat dari waktu bayi, ya. Waktu bayi pada saat kita masih janin dalam kandungan ibu, ya. Memang pembentukan laki-laki dan perempuan, ya, itu
berbeda ya, dan ditentukan oleh kromosom. Ya, kalau kita belajar ilmu embriologi atau bagaimana perkembangan tumbuh kembang janin. Kromosom XX membuat jadi perempuan, kromosom XY menjadi laki-laki. Ya. Nah, pada saat dalam kandungan ya terjadilah perubahan yang namanya alat kelamin luar. Kalau kromosomnya atau gennya itu sudah pasti ya. Jadi kalau ada yang bilang jenis kelamin bisa berubah nggak Bu? Ya, nggak bisa berubah karena begitu begitu sudah pembentukan ya itu sudah ada gennya mau laki atau perempuan, tapi organ luarnya ya kelaminnya itu memang terbentuk ya di trimester pertama dan dilengkapi nanti trimester kedua ya. Kalaupun ada yang bilang kemarin USG dibilang laki itu sekarang perempuan, itu bukan berubah ya, itu bukannya berubah tapi itu salah lihat ya, salah lihat. Intinya bakat mau laki mau perempuan itu sudah terbentuk ya pada saat terjadinya pertemuan sperma dan ovum atau sel telur. Nah, ini kita bicarakan masalah perkembangan genitalianya atau perkembangan organ kelamin luarnya ya. Yang pertama di gambar paling atas ya, itu adalah bakat laki-laki dan perempuan awalnya sama. Ya, jadi janin laki-laki dan janin perempuan itu sama ya. Janin laki-laki dan janin perempuan itu sama, bentuknya seperti yang digambar atas. Ya, seperti yang digambar atas, ya. Nah, terus kemudian yang kiri menjadi laki-laki, yang kanan menjadi perempuan. Ya. Nah, dilihat apa yang tetap di situ. Ya, yang tetap di situ ada yang namanya glans. Ya, kalau pada laki-laki itu menjadi glans penis, depannya penis, ya, ujung penis. Kalau pada perempuan itu menjadi klitoris, ya. Bentuknya kalau pada laki-laki membesar, kalau pada perempuan itu menciut jadi kecil, ya. Nah, itu ada di bagian atas kemaluan perempuan yang kalau kita pegang suka ngilu, ya. Nah, kulupnya sama-sama ada, ya. Jadi pada laki-laki juga ada kulupnya, pada perempuan juga ada. Ya, jadi kalau khitan pada laki-laki itu membuang kulup supaya glans penis itu muncul, perempuan juga sama, ya. Cuman kalau pada perempuan ada aturan, ya, tambahan, ya, yang ada dalil hadis, ya, yang mengatakan jangan banyak-banyak, ya, sedikit saja. Ya, atau ada tafsir lain mengatakan sisakan sedikit, maksudnya jangan semuanya, jangan berlebihan. Artinya kulupnya yang menutupi klitoris tidak boleh dibuang semua, ya, dan sisakan klitorisnya, ya, dan klitoris itu memang tidak boleh diapa-apakan karena sama seperti glans penis pada laki-laki, ya. Jadi ini yang kita maksud sebagai homolog. Homolog di sini adalah pada saat itu pembentukannya sama, ya. Jadi pada saat nanti organ yang dikhitan itu adalah kulupnya, pada perempuan juga sama kulupnya. Jadi bukan klitorisnya, bukan labianya, ya. Ya, seperti itu. Dan memang harus dipotong. Ada yang dipotong karena untuk memenuhi standar istilah khotana tadi. Gitu ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini mungkin kalau pada laki-laki yang pink ya, maksudnya pada pink, warna pink itu yang diambil prepusiumnya. Pada perempuan itu prepusiumnya sedikit yang kita gunting, ya. Yang menyisakan klitorisnya yang warna kuning, ya, itu yang dia ada di balik kulupnya, ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, kalau kita bahas terus jadi hukumnya gimana? Wajib, sunnah, atau yang lain-lainnya, ya. Nah, ini memang berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Tinggal masing-masing dari kita lebih yakinnya kemana. Tetapi kalau kita lihat, ini balik lagi ke masalah dalil tentang sunnah fitrah, yang itu dilakukan
memang harus dilakukan akhirnya gitu ya, karena ternyata kita juga penting ya, kita juga sangat butuh, kita juga perlu memotong kuku kita juga butuh ya istilahnya untuk apa namanya, mencukur bulu kemaluan karena memang untuk kesehatan dan lain-lain ya, termasuk hitan juga ya. Dan apalagi ada istilah ketika bertemu dua khitan wajib mandi. Berarti sudah sangat biasa namanya khitan itu laki-laki dan perempuan ya. Dan kemudian ini yang tadi saya bilang, laki-laki dihitan, perempuan dihitan, tapi tata cara hitan wanita itu ada ya tambahan, dan hitan laki-laki pun sama ya. Dan memang hadis yang menyatakan hitan itu sunnah bagi laki-laki, malah bilangnya bukan wajib ya, dibilangnya sunnah. Tapi sunnah di sini dimaksudkan adalah bukan yang hukumnya sunnah seperti sholat sunnah gitu ya. Yang kalau kita jalankan berpahala, kita tinggalkan tidak berdosa gitu ya. Bukan di situ. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah milah. Sunnah ini adalah jalan, ya, jalan, ya, istilahnya sebuah aturan, ya. Jadi disebut sunnah bagi laki-laki itu bukan berarti hukumnya sunnah, ya. Bahkan ya wajib, ya. Tapi di sini disebut kemuliaan atau kehormatan bagi wanita. Akhirnya karena ada membaca hadis seperti ini, ada juga yang mengartikan bahwa ya sudah, perempuan itu tidak sunnah atau tidak wajib, ya, hanya kehormatan atau kemuliaan. Tapi kalau kita berpikir itu bagian dari sunnah fitrah, ya, yang harusnya itu menjadi sebuah kegiatan sehari-hari kita yang memang sudah kalau bahasa orang sini mungkin udah wayahnya ya, istilahnya udah biasa ya, memang harus kita jalan, memang udah harus begitu gitu kan, ya. Terus apakah kita tidak mau mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya, yang ya Allah, masya Allah, jangankan kemuliaannya ya, ampunannya saja ya, istilahnya kita sangat butuh banget ya, kasih sayangnya kita sangat, ini mau dikasih kehormatan dan kemuliaan, masa kita nggak mau? Masa kita bilang itu cuma kemuliaan, cuman kehormatan, itu bukan, sama sekali bukan cuma ya. Jadi ini mungkin sedikit ada perbedaannya tuh di situ, yang akhirnya muncullah khitan perempuan itu tidak wajib, ya. Tapi sebenarnya wajib tidaknya akhirnya kita balik lagi ya, bagaimana kita meyakini. Kalau saya menganggap wajib, ya. Nah, kemudian terkait masalah umur berapa, ya, umur berapa, ya. Pada khitan laki-laki pun tidak ada kewajiban mau umur berapa, ya. Tetapi karena khitan ini fungsinya adalah sunnah fitrah yang memang sebagai prasyarat untuk kesucian, untuk toharoh, sedangkan toharoh ini adalah rukun dari sebuah ibadah wajib, ya, yang artinya ibadah wajib itu kepatok usianya, gitu. Jadi akhirnya si khitan ini ada anjuran yang ketika kita harus mendekati ke kewajiban ibadah wajib. Ya, contohnya mungkin ibadah wajib yang paling wajib itu adalah sholat. Ya, sholat dikatakan 7 tahun kita diajarkan untuk sholat, dan wajib sholat itu 10 tahun. Kalau kita nggak sholat 10 tahun suruh pukul, ya, gitu kan. Tetapi mungkin mentok-mentoknya ya akil balik, ya, karena itu betul-betul sudah dosa udah ditanggung sendiri bahasanya gitu kan. Nah, jadi usia berapa baiknya di khitan? Ya, kalau untuk masalah rentang usianya ya, saya baca juga di beberapa referensi yang saya baca tidak ada patokan, bahkan khitan laki-laki pun sama. Jadi memang ada cerita bahwa cucu Rasulullah itu dikhitan usia 7 hari. Betul, itu ada. Tetapi ada juga anak-anak sahabat dan juga orang-orang terdahulu ya, itu memang menghitan itu pada usia anak-anak. Ya, ada yang sudah dewasa karena memang mungkin baru pahamnya sudah dewasa. Jadi sekali lagi untuk waktu itu dikembalikan berdasarkan wajibnya dia melakukan ibadah yang wajib, karena fikih toharoh itu nempel ya sama sebagai kewajiban dia untuk bersuci, gitu kan. Nah, dari referensi yang saya baca juga ya, di situ akhirnya ulama berikan kebebasan ya, yang paling cepatnya itu kira-kira usia 7 hari karena memang meniru cucunya Rasulullah SAW ya. Paling lamanya kapan? Ya kalau bisa jangan sampai balik gitu aja, sampai balik ya. Terus nanti kita lihat lagi keadaan dari
organ genitalianya. Karena ada tipe yang memang klitorisnya itu sudah keluar banget, dan seperti kondisi laki-laki yang begitu terlahir dia tidak memiliki prekusium, ada, ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, kalau seperti itu mungkin hukum toharohnya sudah tidak perlu dia dihitan. Tetapi ketika dia ingin melaksanakan hitan itu sebagai sunnah, sebagai memang dalilnya dianggap itu adalah suatu bentuk penghambaan, tanda penghambaan kita kepada Allah dan Rasul, ya, dilakukan juga hitan, tetapi memang tetap pemotongannya tidak sama seperti yang memang betul-betul genitalianya berbeda. Untuk itu, untuk hitan perempuan juga sama, kita akan lihat kondisi genitalianya, ya. Ada tipe yang saya lihat dari lahir itu klitorisnya sudah nonjol banget, ya, dia tidak pernah dihitan tapi klitorisnya sudah nonjol banget dan sudah bersih. Istilahnya tuh mungkin kalau ada air ke situ mudah dibersihkan gitu ya. Tetapi karena dia merasa tapi saya tetap ingin melaksanakan sunnah, ya tetaplah dilakukan walaupun pemotongannya itu tidak banyak dan sedikit kali, karena memang yang normalnya saja aturannya sedikit saja. Ya, artinya memang tetap dipotong tapi tidak banyak-banyak gitu kan, jangan berlebihan, ya. Tidak semua seperti laki-laki itu kulup dibuang, kalau pada perempuan itu tidak. Ya, kita hanya memberikan jalan agar supaya klitorisnya itu nampak ke permukaan sebagian sedikit saja, dan juga menjadi jalan keluar masuknya air agar bisa dilakukan proses bersuci di sekitar klitoris. Ya, seperti itu. Jadi kalau usia tidak ada kewajiban mau berapa, ya. Cuman pada perempuan saya melihat untuk pada saat bayi-bayi itu kulupnya masih sangat menempel dengan klitoris. Jadi akhirnya ketika kita ingin memotong kulup, resiko klitoris ini terluka sangat besar. Jadi akhirnya saya lebih menunda untuk hitan pada perempuan ini. Paling cepatnya itu sekitar usia 2-3 tahun. Ya, kita lihat organ genitalnya apakah dia sudah siap atau belum. Gitu saja. Karena ketika dia makin besar, biasanya prekusiumnya itu makin tumbuh dan mungkin mudah kita pisahkan antara prekusium dengan klitorisnya. Karena klitoris ini sama seperti glans penis yang harus dijaga, ya, harus dijaga, tidak boleh dilukai, ya, tidak boleh digores, apalagi sampai nauzubillah dipotong. Ya, karena itu adalah organ yang paling sensitif yang Allah kasih ke kita, ya, kepada perempuan, yang memang haknya juga merasakan libido. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Islam itu membungkam hak azazinya perempuan, ya, untuk mendapatkan hak syahwat, salah besar, gitu. Ya, justru kita melindungi, ya, dengan kita buka sedikit klitorisnya. Itu memang syahwat perempuan tertundukkan. Maksudnya tertundukkan di sini bukan menurun, bukan. Tetapi mudah mendapatkan orgasme. Ya, mudah mendapatkan orgasme hanya dari jalan yang halal, dari suaminya saja. Jadi ketika memang sudah mudah mendapatkan orgasme, perempuannya tertundukkan. Ya, coba ibu-ibu ngaku deh, ya. Kalau lagi kurang dapat jatah, ya, bawaannya misu-misu, sering marah-marah, ya. Sebel aja bawaannya. Ada aja, ya, anak jadi diomel-omelin. Padahal mungkin kurang dielus-elus sama suami, ya. Karena memang perempuan itu memiliki kebutuhan. Bahkan pada zaman Umar, ya, para pejuang yang mujahid yang perang ke medan perang, ya, itu akhirnya ada kebijakan khusus karena memperhatikan bagaimana haknya perempuan terhadap syahwat itu harus dipenuhi, ya, dalam hal yang dalam ikatan yang halal, ya, bahwa ada seorang sahabiah di situ, ya, dia mungkin menangis dan meratap, ya. Kemudian Umar bertanya, kenapa wahai saudariku, ya Umar, apabila aku tidak ingat kepada Allah, apabila aku tidak takut kepada Allah, mungkin ranjang ini sudah bergoyang. Ya, artinya dia mungkin bisa saja sudah berzina karena memang kebutuhannya seperti itu, ya. Nah, ditanya lagi sama Umar, berapa lama perempuan itu bisa bertahan tanpa berhubungan dengan suaminya, tanpa mendapatkan hak penyaluran syahwatnya? 4 bulan, ya. Karena
pendapat ataupun curahan hati dari seorang sahabiah ini dijadikan sebuah patokan, ya, menjadi sebuah kebijakan bahwa para tentara yang sedang berperang harus berganti pasukan maksimal 4 bulan. Karena jangan sampai istrinya itu tidak mendapatkan haknya. Begitu mulianya perempuan di mata Islam, begitu mulianya hak libido, hak syahwat perempuan. Ya. Jadi sama sekali tidak ada beralasan ketika dianggap membungkam syahwat perempuan. Ya, itu fitnah yang keji. Ya. Lanjut slide berikutnya. Ya, ini kontroversi yang terjadi ya di kita khususnya, pandangan yang salah, betul-betul salah, kemudian dianggap sebagai mutilasi. Mutilasi bagaimana? Karena nggak tahu. Karena yang diceritakan kalau kita ngomong masalah sunat ya, ada penelitiannya kah atau apa, pasti yang dibahas itu adalah teknik-teknik manipulasi genitalia yang di Afrika, yang di sana. Apakah mereka Islam? Nggak tahu. Mereka nggak pernah, mungkin belum kenal Allah, kali belum kenal Rasulullah. Nggak kenal. Jadi mereka hanya menjalankan itu sebagai ritual yang mungkin kepercayaan mereka mungkin dengan dewa-dewa mereka, atau memang mereka mendapatkan inspirasi dari mana ya, kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah, dari setan ya, yang mungkin kalau kita buka tentang teori-teori sunat itu keluar semua tuh, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Saya nggak pernah pakai itu semua karena dalam Islam tidak seperti itu. WHO mengelompokkan surat perempuan ini udah salah semua itu, makanya saya nggak bahas di sini ya, karena hitam dalam Islam bukan seperti itu ya, karena dianggap berbahaya, bisa menyebabkan perdarahan ya, apapun bisa menyebabkan perdarahan ya, karena memang itu kita memanipulasi organ, termasuk dalamnya kulit ya, prepusium. Tapi kulit ini ya, kulit yang memang harus dibuang itu memang layak dibuang ya. Bahkan pada sunat laki-laki mungkin perdarahan akan lebih banyak dibanding pada perempuan ya, perempuan itu sedikit. Dan disitulah Allah ciptakan organ kelamin itu proses penyembuhannya secepat sekali ya, bahkan perempuan itu misalnya habis melahirkan mau sobeknya dijahit sampai diobras ya, insya Allah akan pulih ya, insya Allah akan pulih gitu, karena memang sel-sel epitelnya itu bergerak dan bermutasi, bukan bermutasi, maksudnya berpemecah diri ya, dan beregenerasi itu sangat cepat, proses penyembuhannya lebih cepat dibanding bagian kulit lain. Jadi ya, oleh sebab itu ketika Allah memberikan sebuah syariat, bukan cuma sekedar manfaat yang kita cari, tetapi banyak hikmah yang kita nggak bisa petik. Ya, yang penting kita tuh taat dulu harusnya. Ya, hal-hal yang pengetahuan-pengetahuan yang di luar yang disampaikan dalam Quran dan Sunnah seharusnya tidak menjadi masalah untuk kita. Tapi inilah apa adanya dunia pada saat ini, fitnahnya luar biasa. Ya, kemudian dianggap dilarang. Padahal sebenarnya kalau kita baca Permenkesnya diurutkan bukan dilarang, ya, tetapi dikeluarkan dari tindakan medis karena dianggap memang tidak berhubungan dengan tindakan medis. Betul, karena hitan wanita ini bukan tindakan medis, tapi ini adalah syariat. Ya, ini adalah bagian dari syariat. Jadi kalau misalnya itu tidak diajarkan, wajar, karena kan memang Fakultas Kedokteran dan Kebidanan ini kan bukan cuma orang Islam doang yang belajar di situ. Jadi memang udah tuntutan kalau misalnya yang memang mengaku muslim ya sebagai tenaga kesehatan harus cari, karena ini adalah bagian dari syariat. Sama seperti kita belajar bagaimana cara kita menutup aurat, bagaimana kita berpuasa, sholat, itu dicari ilmunya. Cari sendiri, karena jangan ngarep di sekolah diajarin, karena kan sekolah prinsipnya bukan sekolah agama. Ya, seperti itu. Ya, lanjut slide berikutnya. Ya ini juga sama ya, kebanyakan seperti itu, dan insya Allah Permenkes yang terakhir itu yang 2014 itu mencabut Permenkes 2010 yang pada saat 2010 itu memang sudah mengizinkan ya, tapi kemudian mungkin direvisi karena dianggap ini dikeluarkan dari tindakan medis karena memang bukan tindakan medis. Jadi Bu bidan nanti untuk kalau misalnya mau mungkin memang harus training khusus karena memang ilmu hitan ini ilmu praktik ya, memang harus paham betul. Jadi dan kita akan terbatas memberikan materi via online karena memang kita juga harus menjaga ya aurat-aurat wanita-wanita ya,
kita tidak mudah menampilkan foto-foto, kita tidak mudah memberikan video-video, walaupun itu manekin, ya. Tadi saya sampaikan bahwa organ perempuan itu sangat berbeda tiap orang. Jadi kalau kita belajar di manekin, kadangkala kurang mewakili juga gitu. Kalau belum lihat langsung, gitu sih. Jadi mungkin di sini agak sedikit kesulitan terkait masalah penyebaran informasinya. Memang harus langsung, ya. Mungkin lebih enak kalau kita offline dan lihat langsung dari pasien-pasien yang mungkin memang mau dihitan. Ya, dan kita akan belajar langsung terjun ke lapangan saja, gitu ya. Jadi biar lebih kebayang, ya. Karena kalau masih seperti ini, mungkin buat teman-teman nakes mungkin belum terlalu menggigit ya. Tapi it's okay, karena memang daripada tidak sama sekali ya. Karena dengan seperti ini mudah-mudahan membuka mata teman-teman semua yang memang belum pernah tahu, ya. Demikian mungkin informasi yang saya sampaikan, ya. Sepertinya sudah habis ya slide saya. Sudah jam 9 juga, ya. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulan terakhir, jadi artinya hitan itu adalah memotong, jadi harus ada yang dipotong, walaupun mungkin bisa saja kita menggunakan gunting atau menggunakan bisturi. Ya, kemudian pendapat yang kuat dari hukum hitan itu adalah wajib, ya. Hitan itu adalah bagian dari hukum toharoh, ya. Kemudian hikmah berhitan itu untuk ketundukan kepada Allah, ya. Jadi bukan sekedar manfaat, walaupun manfaatnya luar biasa. Dan mungkin sekedar info, bahkan perempuan yang frigid, ya, yang frigid itu dingin, ya, yang sepertinya tidak memiliki kemauan untuk melakukan hubungan seksual, ya, itu menjadi salah satu terapi, ya. Hitan itu menjadi salah satu terapi untuk wanita-wanita yang seperti itu, ya. Jadi sampai justru malahan jadi terapi loh, gitu, kalau mau tahu hitan itu. Jadi hikmahnya itu banyak, dan namanya kita menjalankan sebuah syariat, ingat ya, bukan hanya sekedar karena manfaat, tapi karena taat, ya, seperti itu. Dan kemudian efek positifnya juga banyak, karena mungkin lebih bersih, insya Allah, ya, lebih bersih, ya, lebih sesuai dengan syar'i, dan masya Allah manfaatnya kalau kita kulitin satu-satu nggak cukup otak kita, nggak cukup akal kita, ya. Dan yang terpenting adalah memahami bahwa hitan wanita itu atau hitan perempuan itu bukan membungkam syahwat, tetapi menempatkan kondisi syahwat wanita secara proporsional. Jadi ketika dia memang berhak mendapatkan, dia mudah mendapatkannya dan mudah mendapatkan orgasme. Tapi di saat yang dia belum, gitu ya, insya Allah juga tidak membuat dia jadi bahasa orang kalau maniak atau apa, ya, insya Allah. Jadi mungkin karena dengan ketaatan kita kepada Allah, insya Allah itu akan menjaga kita dari segala hal-hal yang tidak baik, ya. Mungkin itu saja. Masih adakah slide-nya? Saya lupa. Kayaknya udah habis, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan apabila ada yang bertanya. Saya kembalikan ke moderatornya. Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kami tahu, gitu ya, Sus. Jadi banyak sekali manfaat dari hitan wanita itu sendiri, khususnya untuk kemuliaan seorang istri, begitu ya. Jadi selama ini yang beredar di masyarakat, fitnah-fitnah yang bertebaran itu semuanya salah, itu karena banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa hitan wanita itu sangat bermanfaat. Gitu. Sekarang waktunya tanya jawab, ya, Sus. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kalau waktunya masih, kita akan lanjutkan, begitu ya, Sus Windy. Mohon izin. Ini dari Bunda Rizka Damai, izin bertanya, Bu Win, kalau perawatan luka untuk hitan wanita bagaimana ya, Bu? Apakah sama seperti hitan laki-laki? Baik, saya jawab langsung aja ya, Mbak, biar nggak lupa. Mau dijawab langsung. Iya. Mohon maaf Mbak Ulfa, kok kenapa Mbak Ulfa suaranya kecil sekali ya dari saya? Tadi sih masih nggak apa-apa, kali ini entah suaranya kecil banget. Jadi mungkin saya jawab dulu ya dari yang Mbak Rizka.
perawatan luka untuk hitan wanita bagaimana ya? Apakah sama seperti hitan laki-laki? Tidak sama ya, karena memang hitan perempuan tuh lukanya kan kecil sekali, bahkan perdarahan kadang-kadang tidak ada ya, walaupun ada kadang berdarah, tapi cukup dengan di dep saja dengan kasa. Saya biasanya cuma lakukan itu, udah selesai. Nggak pakai jahit-jahit, nggak pakai bius-bius, karena mungkin ada yang nanya juga, kenapa nggak pakai bius gitu ya? Karena penyuntikan anestesi itu sendiri lebih sakit daripada proses hitannya. Jadi mending langsung aja, gitu ya. Seperti itu. Jadi mudah sekali perawatan luka untuk hitan wanita. Di dep doang aja. Gitu. Jadi nggak sama. Jadi tidak sehoror hitan laki-laki lah. Gitu ya. Mbak Ulfa punten suaranya hilang. Saya nggak bisa mendengar suara Mbak. Iya, mohon maaf, speakernya belum diaktifkan. Iya, terima kasih Sus Windy. Pertanyaan selanjutnya, J. Dari Atau Mbak Ulfa, maaf punten, boleh nggak misalnya saya bacain aja, saya yang baca, terus langsung saya jawab aja? Oh, iya, monggo Iya, silakan. maksudnya karena tadi saya ini nggak kurang jelas, suara Mbak Ulfa juga kurang jelas walaupun mic-nya sudah dibuka. Ini mungkin supaya biar lebih menghemat waktu juga. Mohon izin ya Mbak Ulfa, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Jadi biar semua kena. Baik, lihat dari atas ya, saya bacanya dari atas tadi Bunda email sudah, terus kemudian ini Bunda Juli ya, Bunda Juli Hema, anak saya sebelum 40 hari hitan dengan dukun kampung, saya anak perempuan, kemudian usia hitan perempuan sebaiknya usia berapa? Tadi sudah saya sebutkan ya, usia berapa saja, kalau bisa paling mudanya itu tidak kurang dari 2 tahun, itu pun nanti akan dilihat juga. Kemudian usia paling tuanya sebelum akil balik usahakan, bahkan lebih bagus sebelum usia 10 tahun. Tapi kalau sekarang baru tahu ya sekarang nggak apa-apa, dihitan juga, udah dewasa juga ya. Tetapi kalau sudah misalnya sudah tua, udah punya anak banyak ya, itu juga ada pernah saya baca di buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau misalnya umahat ini mau berhitan walaupun dia sudah tua, itu lebih baik baginya. Ya, tapi kalaupun tidak, dianggapnya tidak ada kewajiban seperti itu. Tapi saya aja udah dewasa, saya mending milih karena lebih ke untuk ketaatan dan juga manfaatnya yang sebenarnya luar biasa. Ya, kemudian ingin sekali mendapat cara dan teknik hitan yang benar. Ya mudah-mudahan nanti Allah pertemukan ya. Slide oke. Kemudian izin pertama Ibu dari Bunda Wina. Bagaimana sebagai nakes jika ada permintaan untuk sunat wanita? Yang pertama pasti harus paham dulu antara nakesnya sama pasiennya. Jadi saya sendiri ketika ada permintaan selalu edukasi dulu. Jadi karena hitan wanita ini fitnahnya terlalu banyak, jadi kalau untuk saat ini saya merasa edukasi itu lebih penting daripada melakukannya segera. Karena melakukan segera itu juga tidak terlalu tidak terlalu bermanfaat apabila kita melakukannya tanpa ilmu. Ya, apalagi yang melakukannya sebagai nakes sendiri merasa belum berilmu, belum bisa, belum ngerti, belum tahu ya. Ya, jadi nakesnya dulu yang harus paham, yang harus tahu, betul-betul sudah yakin mampu melaksanakan. Ketika ada permintaan ya dari pasien, dari keluarga pasien, harus kita tanya dulu apakah dia sudah paham tentang hitan wanita itu sendiri. Karena kadang-kala yang meminta aja nggak paham apa yang diminta gitu. Ya, jadi saya lebih mengedepankan edukasi dulu. Jadi biasanya saya akan selalu tanya alasannya kenapa dia mau dihitan, dan misalnya datang-datang tiba-tiba bawa bayi baru lahir minta dihitan. Nah, kalau saya akan jelaskan justru untuk hitan wanita yang benar itu usia segini itu belum bisa ya, karena memang organ genitalianya itu belum berkembang. Jadi akan menjadi sedikit sia-sia ya kalau misalnya terlalu bayi, terlalu dini ya gitu ya. Kemudian intinya ilmunya nomor 1 dibanding melaksanakannya, karena melaksanakannya itu tadi rentang waktunya panjang, dan namanya sunnah fitrah itu terkait masalah kebersihan dan terkait sama masalah toharoh ya. Kayak kita mau gunting kuku ya, mungkin nggak tiap hari kita gunting kuku kan, kita dianjurkan untuk hari Jumat ya, tapi ketika hari Jumat mungkin kita terlupa, ya itu apa-apa, segera saja kita gunting gitu kan untuk bebersih, karena kan kita nggak akan nyaman juga ya kalau misalnya
kuku kita panjang-panjang seperti itu ya. Jadi pahami dulu ilmunya dengan baik dan benar-benar cari ilmu, pegang ilmunya. Kemudian usia berapa udah ya sama juga. Kemudian rekomendasi untuk belajar khitan perempuan di mana? Saat ini jujur saya sendiri belum menemukan lembaga yang benar-benar paham ya tentang khitan wanita ini. Walaupun ada beberapa teman-teman, jadi hanya dari kalangan kita yang memang sudah pernah mendapatkan ilmu yang sama gitu ya. Jadi mungkin itu bisa dipegang ya. Cuman kalau lembaganya saya belum tahu gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalnya mau sebagai nakes mungkin nanti kita bisa sama-sama lakukan ya. Kita sama-sama bikin aja pelatihannya atau workshopnya ya. Kemudian ini dari Bu Diah ya. Sudah berusia 31 tahun. Orang tua lupa, nah itu tinggal bisa diperiksa, bisa dilihat apakah klitorisnya masih full menutup atau sudah sebagian terbuka. Kalau sudah sebagian terbuka, silakan juga sebenarnya mau, kalaupun memang sudah kita dianggap terus, saya kayaknya yang dulu mungkin melaksanakannya tidak dengan ilmu, saat ini saya mau melakukan dengan ilmu, itu juga nggak apa-apa. Ya bahasanya mau disunat 2 kali, ya nggak apa-apa ya, 3 kali juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting memenuhi syarat untuk alat genitalnya dan juga memang merasa sudah atau belumnya itu juga bagaimana kita dari hati kita sendiri gitu ya niatnya gitu ya seperti itu. Jadi gitu ya Bunda Diah. Jadi silakan aja mau diperiksa dulu atau mau melakukan atau enggak silakan aja dipertimbangkan sendiri. Kemudian dari Bu Imel tadi khitan wanita pada anak usia 6-7 tahun yang sudah mampu berontak menolak apa dilakukan dengan dibius? Tadi saya bilang ya, nggak dibius ya, karena untuk melakukan suntik anestesinya itu lebih sakit daripada proses sendiri, ya. Kemudian terus bagaimana berontak? Nah ini dia, ya. Edukasi itu penting. Jadi saya sendiri ketika menghitan anak-anak usia SD itu sebenarnya lebih enak dan mereka kita edukasi dengan baik-baik. Jadi bukan dibohongin, bukan kita sampaikan bahwa itu untuk kebersihan. Jadi jangan kadang-kadang gini, kita mungkin tidak menyebutnya sebagai sunat ya, karena memang kalau udah dibilang sunat, yang dia pikirin tuh berdarah-darah dan seperti laki-laki gitu kan. Biasanya saya anjurkan untuk bilangnya nanti kemaluannya diperiksa dan kita lihat, kita bersihkan, karena memang ada yang kotor di sana dan harus dibersihkan. Kalau memang tidak dibersihkan, itu nanti mengundang penyakit dan kotor dan lain-lain. Nanti kalau sesudahnya baru kita sebut bahwa itu adalah istilahnya adalah khitan. Tetapi kalau misalnya anandanya bisa kita sebut dengan khitan dan dia tidak terlalu takut, insya Allah nggak apa-apa. Jadi kita tidak menganggap itu sebagai sebuah Kan ada yang nanya juga kemarin, Bu Windy kalau misalnya udah kegedean gitu apa nggak trauma dia, kan ya? Maaf ya Bun ya, ini yang juga salah satu fitnah ya ketika kita membilang masalah trauma tindakan kepada anak. Mungkin saya bilang mungkin lebih trauma diomelin ibunya kayaknya dibanding trauma khitan. Ya, selama memang khitan kita dilakukan dengan edukasi dulu. Jadi siap juga anak, siap juga orang tuanya, dan orang tuanya melakukan itu dengan ilmu, ya. Dan insya Allah akan lebih mudah seperti itu. Ya, rekomendasi khitan di Tangerang, ya insya Allah saya Tangerang Selatan. Nanti silakan kalau mau tanya-tanya nanti bisa minta nomor kontak saya ke bidan-bidan di Mazaya ya. Kemudian di Garut sulit. Ya wallahualam bisawab, memang saya juga tidak bisa dan tidak bisa, nggak tahu kemana juga kalau ke Garut ya. Efeknya gimana kalau nggak dihitan? Mungkin secara fisik tadi ya, mungkin kalau secara fisik tidak dihitan, mungkin terlihatnya tidak apa-apa ya, karena merasa gue nggak apa-apa tuh gitu kan ya. Tapi yang nggak apa-apanya menurut kita nih kayak mana gitu ya. Apalagi kalau kita mau lihat sebuah syariat apabila kita tinggalkan itu gimana gitu aja ya, walaupun secara fisik mungkin kita merasa biasa-biasa aja gitu aja ya. Kemudian mau pelatihannya kapan? Wallahualam saya belum tahu, tapi karena tempo hari Bidan Mugi sudah kontak kemungkinan ya Oktober di Yogyakarta, wallahualam bisawab. Doakan saja ya. Kemudian ya sudah Mbak Ulfa ya, sudah semua. Ya, terima kasih, Sus Windy. Suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, tapi jauh gitu, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan.
Ya, Suswindi, mohon maaf atas ketidaknyamanan selama acara. Jadi saya coba menyimpulkan sedikit dari apa yang Suswindi sampaikan dari materi tersebut. Hitan wanita yaitu hitan secara bahasa berasal dari kata khotana yang berarti memotong. Secara istilah, hitan adalah memotong kulit bagian yang menutupi organ kemaluan yang berbentuk seperti jengger ayam pada wanita, sedangkan pada laki-laki memotong pada kulit kepala penis. Kemudian 5 hal yang termasuk fitrah yaitu mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian apabila engkau menghitan wanita, potonglah sedikit dan jangan berlebihan, karena itu bisa membuat wajah ceria dan lebih disenangi oleh suami. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Begitu kurang lebih materi yang disampaikan Suswindi, Masya Allah, yang sangat luar biasa gitu, karena materi seperti ini belum banyak yang menyebarkan apa yang selama ini fitnah-fitnah, yang meluruskan fitnah yang selama ini beredar di masyarakat seperti itu. Terima kasih Suswindi, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi bunda-bunda yang ada di sini semuanya. Saya mohon maaf selama acara bila ada kekurangan, kami dan tim Gria Mazaya khususnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum live kita foto sebentar, boleh kameranya dibuka bunda semua. Kita foto sebentar untuk dokumentasi. Ya. Dalam hitungan 3, semuanya senyum. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya live ya. Assalamualaikum. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bunda Windy.